Hai semuanya, perkenalkan nama saya Adela Segita Putri dengan NIM 31125111060. Saya dari jurusan manajemen. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali menggunakan barang dari berbagai negara. Mulai dari pakaian yang kita kenakan, makanan yang kita konsumsi, hingga teknologi seperti ponsel dan laptop. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada negara yang benar-benar dapat memenuhi semua kebutuhannya sendiri. Oleh karena itu, dunia menjadi saling terhubung melalui suatu kegiatan yang disebut perdagangan internasional, yang berperan penting dalam sistem ekonomi global saat ini. Perdagangan dimulai sejak manusia belum mengenal uang. Pada masa itu, manusia menggunakan sistem barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang. Namun, sistem ini memiliki kelemahan karena sulit menemukan kebutuhan yang sama. Untuk mengatasi hal tersebut, manusia mulai menggunakan uang sebagai alat tukar. Dengan adanya uang, perdagangan berkembang dengan sangat pesat. Manusia mulai berdagang melalui antar wilayah, kemudian berkembang menjadi perdagangan antar negara. Untuk mendukung kegiatan ini, manusia mulai membentuk jalur perdagangan melalui darat dan juga laut. Nah, jalur-jalur inilah yang menjadi fondasi penting dalam terbentuknya jaringan perdagangan internasional yang terus berkembang dari dulu hingga sekarang ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai jalur sutra. Apa itu jalur sutra? Jalur sutra merupakan salah satu jaringan perdagangan paling terkenal dalam sejarah dunia. Nah, jalur ini menghubungkan wilayah Asia, khususnya Tiongkok dengan wilayah Eropa, melalui jalur darat yang panjang dan juga kompleks. Namun, jalur sutra berasal dari komoditas utama yang diperdagangkan, yaitu kain sutra yang sangat bernilai tinggi pada masa itu. Namun, selain sutra, jalur ini juga menjadi tempat pertukaran berbagai barang seperti rempah-rempah, emas, perak, dan juga keramik. Nah, lebih dari sekedar jalur perdagangan, jalur sutra ini juga menjadi sarana penyebaran budaya, agama, bahasa, dan juga ilmu pengetahuan antar peradaban. Nah, itulah yang disebutkan atau yang dinamakan dengan jalur sutra. Nah, sekarang kita sudah paham kan apa itu jalur sutra? Selanjutnya yaitu embalot. Pernah kamu mendengar kata embalot? Embalot adalah jalur perdagangan kuno yang berkembang di wilayah Eropa. Nah, jalur ini digunakan untuk mengangkut ember, yaitu getah pohon. Ember banyak digunakan sebagai bahan perhiasan dan juga sebagai benda seni, sehingga menjadi komoditas penting pada masa itu. Jalur ini menghubungkan wilayah Baltik di bagian utara dengan wilayah Mediterania di bagian selatan. Nah, embalot ini juga berperan besar dalam menghubungkan berbagai wilayah di Eropa dan memperkuat aktivitas perdagangan serta pertukaran budaya. Itulah yang dinamakan atau disebut embalot. Oke, masuk ke Indonesia dalam perdagangan. Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah, yaitu sejarah perdagangan internasional. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra, yang menjadikan Indonesia sebagai jalur perdagangan yang sangat ramai. Selain itu, Indonesia kaya
juga akan sumber daya alam, terutama rempah-rempah yang sangat berharga di pasaran dunia. Rempah-rempah yang dimaksud yaitu seperti lada. Lada digunakan sebagai bumbu masak untuk memberikan rasa pedas dan aroma tajam. Selanjutnya ada pala. Pala dikenal dengan aroma harum dan rasa hangat. Dan juga cengkeh. Cengkeh digunakan sebagai bumbu masakan pedas di negara-negara Eropa. Nah, rempah-rempah tadi menjadi komoditas utama yang dicari oleh bangsa asing. Hal inilah yang mendorong kedatangan pedagang dari berbagai negara dan juga menjadikan Indonesia sebagai pusat perdagangan global pada masa lalu hingga pada masa sekarang. Perdagangan internasional mengalami perkembangan pesat setelah terjadinya revolusi industri. Nah, penggunaan mesin dalam produksi dapat membuat barang diproduksi dalam jumlah yang lebih besar dan waktu yang lebih singkat. Kemajuan transportasi seperti kapal besar, mobil-mobil besar untuk mengangkut barang-barang, ada juga kereta api sebagai penyalur antar kota, dan ada juga pesawat sebagai penyalur bisa untuk di antar kota dan juga antar negara. Dengan adanya kemajuan transportasi yang sudah saya sebutkan tadi, nah hal tersebut itu dapat mempercepat distribusi barang ke seluruh dunia. Pada saat ini, kegiatan perdagangan itu tidak hanya dilakukan secara langsung, tidak hanya berjual di pasar atau berjual di minimarket atau tempat lain sebagainya, tetapi juga bisa melalui platform digital. Jadi kita itu bisa menjual barang yang kita jual itu melalui media sosial, ataupun kita tuh bisa ngepost kayak di SW, di Facebook, IG, dan lain sebagainya. Nah, dengan bantuan internet ini, kegiatan perdagangan itu dapat dilakukan secara global, tanpa batas jarak dan waktu. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, kita bisa mengekspornya melalui Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Karena itu juga dapat membuat orang-orang mengetahui barang-barang yang kita jual, dan juga barang-barang kita bisa dapat dikenal orang lain. Secara umum, perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa dengan penduduk negara lain. Nah, kegiatan ini melibatkan dua pihak atau lebih yang berada di negara berbeda dengan tujuan yang memperoleh keuntungan. Perdagangan internasional tidak hanya mencakup barang, tetapi juga jasa seperti pariwisata, pendidikan, dan juga teknologi. Dalam praktiknya, perdagangan internasional melibatkan berbagai pihak seperti pemerintah, perusahaan, dan juga individu. Kegiatan ini menjadi salah satu indikator penting dalam pertumbuhan dan perkembangan ekonomi di suatu negara. Menurut para ahli ekonomi, perdagangan internasional memiliki definisi yang lebih spesifik. Pertama, yaitu menurut Adam Smith, perdagangan internasional itu terjadi karena adanya keunggulan
menurut David Ricardo. Nah, menurutnya perdagangan itu terjadi karena adanya keunggulan komparatif, yaitu kemampuan memproduksi barang dengan biaya yang relatif lebih murah. Yang terakhir yaitu menurut Hector, perdagangan internasional terjadi karena perbedaan faktor produksi seperti tenaga kerja dan juga modal. Nah, pendapat para ahli ini membantu kita memahami mengapa negara melakukan perdagangan dan bagaimana keuntungan dapat diperoleh. Adapun juga dari tujuan perdagangan internasional itu sendiri, yaitu perdagangan internasional memiliki beberapa tujuan utama yang penting bagi suatu negara. Salah satu tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri. Perdagangan juga bertujuan untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara melalui ekspor. Perdagangan juga bertujuan untuk memperluas pasar bagi produk dalam negeri. Selain itu, ada juga tujuan lainnya, adalah untuk menjalin hubungan kerjasama, yaitu ekonomi yang baik di antar negara. Ada juga mendalami mengenai manfaat perdagangan internasional itu tidak hanya dirasakan oleh negara, tetapi juga oleh masyarakat yang luas dan banyak. Manfaat dari perdagangan internasional itu bisa dirasakan bagi negara, bagi produsen, bagi konsumen. Nah, manfaat perdagangan internasional bagi negara, perdagangan dapat meningkatkan devisa dan juga memperkuat posisi ekonomi di tingkat global. Yang kedua, yaitu ada manfaat perdagangan internasional bagi produsen. Nah, perdagangan ini mampu membuka peluang untuk memperluas pasar dan juga dapat meningkatkan produksi. Adapun yang terakhir yaitu manfaat dari perdagangan internasional bagi konsumen. Nah, perdagangan ini mampu memberikan lebih banyak pilihan barang dengan kualitas yang jauh lebih baik. Selain itu juga, perdagangan juga dapat mendorong transfer teknologi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Adapun jenis-jenis dari perdagangan internasional. Nah, perdagangan internasional ini memiliki beberapa jenis yang perlu dipahami, yaitu ada ekspor dan impor, yang merupakan bentuk paling umum dari perdagangan internasional. Selain itu, terdapat juga perdagangan bilateral, yaitu perdagangan antara dua negara.
perdagangan multilateral yang melibatkan banyak negara dalam satu kerjasama.